Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Adel. Jangan lupa ucapkan Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Jadi gimana kabarnya hari ini? Semoga kata-kata di awal tadi yang membuat hari kita kedepannya semakin lebih baik dan semakin mensyukuri nikmat. Nah, kali ini ketemu lagi dengan Bu Adel. Bu Adel akan menjelaskan tentang bab 2. Nah, di bab 2 ini Bu Adel akan menjelaskan tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, jadi kali ini bab 2 kita akan menerangkan tentang bagaimana pondasi iman itu sendiri. Jadi jangan sampai kelewatan. Bu Adel akan jelaskan secara terinci dengan materi yang sudah Ibu siapkan. Jadi kita langsung aja masuk ke materi Ibu Kita selanjutnya. akan membahas topik penting, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, ketauhidan merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim loh. Dengan memahami hakikat tauhid secara mendalam, kita dapat membangun keimanan yang kokoh dan menyeluruh. Nah, melalui kajian syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan, kita akan melihat bagaimana berbagai aspek iman saling berkaitan dan membentuk pribadi muslim yang utuh, bukan hanya dalam keyakinan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Iman adalah sebuah pondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Nah, iman bagaikan dasar yang menopang seluruh bangunan kehidupan. Dari sinilah muncul kekuatan spiritual dan panduan hidup yang menuntun setiap langkah. Di dalam iman terdapat inti ketauhidan. Nah, ketauhidan ini adalah jantung dari keimanan, mengesahkan Allah dalam semua aspek kehidupan. Iman tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi juga harus terimplementasi dalam tindakan nyata. Konsep dari syu'abul iman ini menggambarkan bagaimana iman diwujudkan dalam perbuatan konkret sehingga Islam benar-benar menjadi way of life atau pedoman hidup. Nah, dengan memahami ketiga hal ini, kita bisa membangun kehidupan yang kokoh, seimbang, dan berlandaskan nilai-nilai keimanan yang kuat. Pada slide ini, kita akan membahas hakikat iman yang ternyata jauh lebih dalam daripada sekedar keyakinan biasa. Pertama, dari definisi bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Secara etimologis, kata amanah bermakna percaya dengan penuh keyakinan dan ketenangan hati. Jadi, iman bukan hanya sekedar percaya secara lisan, tetapi mencakup keyakinan yang menumbuhkan rasa aman dan keteguhan dalam diri. Ada 3 dimensi penting, yaitu yang mencakup keimanan. Yang pertama ada dibenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Iman bisa bertambah melalui ketaatan dan bisa berkurang karena kemaksiatan. Nah, inilah yang membuat iman menjadi sebuah perjalanan spiritual yang terus berkembang. Perkembangan tersebutlah yang bisa nanti kita lihat sepanjang hidup kita, karena iman adalah tombak utama dari sebuah agama. Tauhid merupakan fondasi utama dalam keimanan seorang muslim, karena seluruh ajaran Islam berpangkal pada pengesaan Allah. Pertama, ada tauhid uluhiyah, yaitu mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam beribadah. Nah, inilah bentuk penghambaan yang murni, di mana semua bentuk doa, permohonan, dan penyembahan hanya ditunjukkan kepada Allah. Nah, kedua ada tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur seluruh alam semesta. Nah, yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang indah dan sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, kita mengimaninya tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk dan tanpa menolak sifat-sifatnya.
Dengan memahami 3 aspek tauhid ini, kita dapat memperkokoh keimanan dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan Allah. Nah, tauhid bukan hanya konsep teologis, tapi juga landasan hidup yang membentuk cara pandang dan perilaku seorang muslim. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Rasulullah bersabda, cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasa malu juga merupakan salah satu dari cabang iman. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa iman memiliki cakupan yang sangat luas. Iman ini tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang besar ya, seperti mengucapkan kalimat tauhid, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menjaga kebersihan jalan dan memiliki rasa malu. 3 kategori syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, yang pertama ada hubungan dengan hati, yang kedua ada hubungan dengan lisan, dan yang ketiga hubungan dengan anggota badan. Nah, hubungan dengan hati adalah dasar dari semua amalan. Nah, iman dalam hati ini mencakup keyakinan yang mendalam kepada Allah. Nah, kalau hubungan dengan lisan yaitu cabang iman dalam bentuk ucapan meliputi mengucapkan syahadat dengan penuh kesadaran. Kalau ketiga hubungan dengan anggota badan. Bu, gimana tuh hubungan dengan anggota badan? Nah, ini adalah bentuk yang nyata atau manifestasi fisik dalam keimanan. Contohnya nih, melaksanakan sholat dan khusyuk, menunaikan zakat dan sedekah, serta berbuat baik kepada sesama. Nah, dari kategori ini bisa kita memahami bahwa iman bukan hanya keyakinan di dalam hati, tapi juga harus diucapkan dalam mewujudkan tindakan yang nyata. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang ragam-ragam cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ada cabang keyakinan. Ini merupakan fondasi utama keimanan seorang muslim. Nah, cabang ini mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan kitab-kitab, iman kepada para rasul, dan juga iman kepada qadha dan qadar. Nah, yang kedua ada cabang lisan. Ini contohnya membaca Al-Quran dengan tartil, berzikir dan bertasbih kepada Allah, serta berdoa dengan khusyuk dan berkata baik. Nah, yang ketiga ada cabang perbuatan. Nah, ini bentuk yang nyata dari keimanan melalui amal yang sehari-hari kita lakukan. Contoh, misalnya menjalankan sholat, zakat, puasa, atau bahkan haji loh teman-teman. Nah, menolong sesama dan berlaku adil, serta menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu juga termasuk cabang perbuatan. Nah, dari ketiga cabang ini kita bisa belajar bahwa iman tidak hanya berhenti pada keyakinan, tetapi harus tercermin dalam ucapan dan diwujudkan melalui tindakan yang nyata. Pertama, di dalam slide ini menjelaskan tentang cara mewujudkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada ibadah dengan konsisten, yaitu menjalankan rukun Islam dengan istiqomah agar ibadah menjadi rutinitas yang menyenangkan. Nah, yang kedua ada amal sunnah, memperbanyak ibadah sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang ketiga ada akhlak mulia, nah mencerminkan iman lewat perilaku yang baik. Nah, yang terakhir ada tauhid sosial. Ini menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, dengan keempat hal ini, iman tidak hanya diyakini, tapi juga benar-benar dihidupkan dalam keseharian sehari-hari. Slide ini menjelaskan beberapa hikmah penting dari mempelajari syu'abul iman atau cabang-cabang keimanan. Nah, yang pertama, ada pemahaman holistik. Di sini dengan mempelajari syu'abul iman, kita memahami iman secara menyeluruh, bukan hanya sebatas keyakinan dalam hati, tetapi sebagai sistem kehidupan yang lengkap. Nah, yang kedua, ada integrasi spiritual. Iman menghubungkan akidah, ibadah, dan akhlak dalam satu kesatuan. Nah, yang ketiga ada pembentukan sebuah karakter. Nah, di sini ilmu membantu membentuk kepribadian manusia yang kafah atau seimbang dalam hubungan dengan Allah. Nah, jadi syu'abul iman ini menjadi pedoman praktis untuk terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dalam slide kali ini menutup pembahasan kita dengan mengingatkan pentingnya menjadi insan yang bertauhid secara utuh. Nah, yang pertama dimulai dari keyakinan mendalam.
iman ini harus tertanam kuat di hati, diungkapkan melalui ucapan dan diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Nah yang kedua, ketauhidan sebagai inti tauhid adalah ruh dari seluruh cabang iman. Nah yang ketiga, ada implementasi menyeluruh. Nah iman harus hadir dalam semua aspek kehidupan agar Islam benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan dengan memahami dan mengamalkan cabang-cabang iman. Kita dapat menjadi pribadi muslim yang bertauhid secara utuh dan membawa keberkahan bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Jadi sekian dari Bu Adel, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.